Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Apakah adik-adik sudah melakukan persiapan? Berulang diingatkan supaya adik-adik berpakaian yang rapi, duduk, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu tidak bermain-main. Karena kita mau hormati Tuhan yang akan menjamah dan melawat setiap kita. Baik mengawali sekolah minggu, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, dan fokus kepada Tuhan saja. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kami dan setiap keberadaan kami. Kami tahu Engkau memberkati setiap kami. Pagi hari ini kami tahu Tuhan menjagai, melindungi setiap kami sehingga kami bisa sekolah minggu secara online pagi hari ini dalam berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa pagi hari ini, biarlah setiap kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar lewat tayangan video, dan kami boleh jadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada, dan setiap kami boleh menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mempelajari firman Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video tentang seorang raja yang begitu bijaksana. Adik-adik penasaran kan? Kita saksikan sama-sama ya. Ini dia videonya. Kebijaksanaan Salomo. Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Nama ibunya adalah Batsheba. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab dia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, dengan memberikan tahtanya kepada anaknya untuk duduk di atas tahtanya pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian,
sehingga engkau akan menjadi orang yang begitu bijaksana. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan, dan engkau mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Pada suatu hari, masuklah 2 orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun mengambil anakku dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang, bawalah pedang itu ke sini." Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, "Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang empunya bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Adik-adik, bagaimana setelah menyaksikan tayangan video tadi? Adik-adik belajar tentang raja siapa tadi? Ya, tentang Salomo. Di firman Tuhan dibilang tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Bagaimana bisa? Karena Tuhan yang anugerahkan. Satu kali dia bertemu dengan Tuhan lewat mimpi. Dan Tuhan bertanya, "Apa yang kamu mau? Akan kuberikan kepadamu." Dan hebatnya Salomo tidak meminta harta atau kekayaan. Dia meminta hikmat yang dari Tuhan untuk membedakan mana yang baik dengan yang tidak baik. Dan Tuhan anugerahkan. Bahkan Tuhan bilang, "Karena permintaanmu baik, maka aku akan tambahkan dengan kekayaan dan dengan umur yang panjang." Dan itu terjadi buat Salomo. Satu kali ada ibu datang, dia memecahkan masalah dengan cara yang hebat. Bukan cara yang biasa. Nah, cara inilah yang disebut dengan hikmat. Bagaimana Tuhan singkapkan sesuatu kepada Salomo untuk memecahkan masalah yang ia hadapi. Adik-adik, pagi hari ini, maukah engkau menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana seperti Salomo? Jika engkau mau, caranya adalah mintalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber hikmat itu. Adik-adik yang mau menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengajari kami bahwa hikmat hanya berasal daripada Tuhan. Dan kami berdoa, kami mau minta kepada Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, sehingga ketika kami harus mengambil keputusan, kami mengambil keputusan berdasarkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dalam segala hal yang kami hadapi, kami berdoa hikmat Tuhan berlimpah di atas setiap kami, sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba memberkati adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Setiap hari mereka boleh semakin serupa seperti Kristus, sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat, jadi terang Tuhan. Memberkati keluarga mereka, usaha mata pencarian keluarga mereka diberkati. Tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, tapi setiap keluarga mengalami kelimpahan, karena Tuhan yang janjikan kami hidup dalam kelimpahan. Kami berdoa juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati bangsa Indonesia. Diberkati bangsa ini, shalom atas bangsa ini, damai sejahtera atas bangsa ini, bahkan kelimpahan terjadi bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa juga memberkati Bapak Presiden dan jajarannya dengan roh takut akan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mau apapun yang kami lakukan, pikirkan semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami jadi berkat. Terima kasih Yesus yang baik, ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.